Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wal barzakhi lan bayani saking alam barzakh. Wa huwa utawi barzakh iku ma alam bainad dunya kang tetep ing dalam antarane alam dunya wal akhirati lan alam akhirat. Min waqtil mauti awit saking waktune kematian ilal ba'si maring waktu den tangekne menungso saking kubur. Faman monggo utawi sapane wong iku mati sapa man faqad dakhala monggo teman-teman manjing sapa man fil barzakhi ing dalam alam barzakh afadahu ay faedah ing mazkur minal qaul wa huwa ma bainad dunya wal akhirah sapa Ramli Imam Ramli. Dan berikutnya yang wajib kita yakini dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi adalah adanya alam barzakh. Lafadz barzakh sendiri secara bahasa maknanya adalah al-hajiz al-fasil baina syai'aini mukhtalifain, yakni penghalang atau pemisah antara dua perkara yang berbeda. Sedangkan secara istilah maknanya adalah ma bainad dunya wal akhirah, yakni alam yang memisahkan antara dunia dan alam akhirat, yang itu dimulai dari min waqtil mauti, dimulai dari awal kematian ilal ba'si sampai dibangkitkannya manusia dari alam barzakh atau alam kubur. Faman mata faqad dakhala fil barzakhi, maka barang siapa yang mati maka dia secara otomatis akan masuk ke dalam alam barzakh. Pengertian ini disampaikan oleh Imam Romli. Wa hadza lan utawi ikilah al barzakh wal barzakhi iku ma'tufun dan atofake apa hadza ala sirat yang atasi lafadz as-sirat, yakni menjadi majrurnya min. Summa bayyana nuli nerangake atau mertelakake sapa musannif dalika yang menggunu al barzakh biqaulihi kelawan dawuh musannif min su'alil malakaini, nyatani dawuh min su'alil malakain, bayani saking pitakone malaikat loro, mungkarin nyatani malaikat mungkar, wa nakirin lan malaikat nakir, wa humalan utawi mungkar wa nakir iku mahibani kang den wedeni karuni, hailani tur kang medhekake karuni, yuk idani kang bakal nglungguhake karuni sapa mungkar nakir al abda ing kawula fi qabrihi ing dalem kuburane abad, sawiyan halih jejeg, zaruhin tur halih duweni ruh, wa jasadin lan jasad. Hal-hal yang nanti akan kita alami di alam barzakh antara lain berupa pertanyaan dua malaikat, yakni malaikat mungkar dan nakir, dan keduanya merupakan malaikat yang menakutkan dan mengerikan. Keduanya akan mendudukkan seorang hamba atau mayit fi qabri di dalam kuburnya dalam keadaan duduk tegap dan memiliki ruh atau kesadaran dan juga jasad. Ini sebagaimana menurut sebagian pendapat yang menyatakan yang disiksa oleh dua malaikat ini adalah ruhnya mayit dan juga jasadnya. Sedangkan sebagian pendapat lagi menyatakan bahwa yang disiksa adalah ruhnya saja. Fayas alanihi mongko nuli bakal nakoni sapa malakain ing abad ani tauhidi saking masalah tauhid, war risalati lan kautusi nabi, wa yaqulani lan bakal ngucap sapa malakain lahu maring abad, man rabbuka ing pengucap mar rabbuka, man utawi sapa iku rabbuka pangeran sira, wa malan utawi apa iku dinuka agama sira, wa malan utawi sapa iku nabi yuka nabi sira. Dalam redaksi cetakan-cetakan lain pun juga menggunakan lafadz ma, tapi yang dimaksud adalah man, karena memang sah-sah saja terkadang ma itu digunakan untuk akil, menunjukkan orang yang berakal, sebagaimana dalam firman Allah fankihu ma tobalakum minan nisa, maka kalian nikahilah orang yang baik bagi kalian dari golongan perempuan. Jadi ma bermakna man.
Maka kemudian kedua malaikat tersebut akan bertanya kepada seorang hamba tadi ali tauhidi, dari tentang masalah tauhid, tentang keesaan Allah atau keesaan Tuhan, warisalati, dan tentang kerasulan Nabi yang diutus oleh Allah kepadanya, wayakulani lahu, dan kemudian kedua malaikat tadi akan berkata kepadanya, bertanya kepadanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu, wama dinuka, dan apa agamamu, wama nabiyuka, dan siapakah nabimu. Wahumalan utai malakain iku fattanal qabri, kang banget oleh paring fitnah utawa ujian karuni ing dalam kubur. Wasu'aluhum malan utawi pitakoni malakain iku awwalu fitnatin, kawitane fitnah utawa ujian ba'dal mauti ing dalam sause kematian. Afada ay faida dzalika ing mengkono mazkur min annahuma mahibani ila akhirih. Sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Dan kedua malaikat tersebut merupakan dua malaikat yang selalu memberikan ujian di dalam kubur atau bencana di dalam kubur, dan pertanyaan keduanya merupakan awal fitnah atau awal ujian yang keduanya berikan ba'dal mauti, sesudah kematian seorang hamba. Afada dzalikal Ghazali, keterangan ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wa adzabil qabri, atau pada su'alil malakain, lan bayani saking siksa kubur, wa naimihi, lan kenikmatani kubur, alal jismi, ing atase jisim atau jasad, waruhi, lan ruh, kama kaya barang yashau kang ngersakake ing mas sapa Allah taala halimalu sapa Allah. Wa anna dzalika, lan yakini ing sak temene mengkono mazkur min azabil qabri wa naimihi iku haqqun kang nyata, wa hikmatun lan kang duweni hikmah, wa adlun lan adil. Dan hal-hal yang akan kita alami lagi di alam barzakh adalah siksa kubur dan juga kenikmatan kubur yang diberikan kepada jasad dan juga ruhnya seorang hamba. Sedangkan menurut sebagian pendapat lagi, yang disiksa ataupun yang diberi kenikmatan adalah ruh atau kesadaran seorang hamba. Kama yasha Allah Ta'ala, sesuai dengan siksa dan kenikmatan yang Allah kehendaki. Wa anna dzalika haqqun wa hikmatun wa adlun, dan meyakini bahwa semua itu, yakni siksa kubur dan kenikmatan, itu merupakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti akan terjadi. Wa hikmatun wa adlun, dan sesuai dengan hikmah dan juga sifat adilnya Allah. Pada fase alam barzakh ini kita akan kembali mengalami peningkatan tingkat kesadaran seperti yang kita alami saat kita masih berwujud sel yang kemudian menjadi janin, sebagaimana yang kita tahu bahwa pada saat itu sudah ada kehidupan, hanya saja tingkat kesadaran atau kehidupan kita masih sangat rendah atau sederhana. Dan baru ketika usia janin 4 bulan kita akan mengalami perubahan tingkat kehidupan atau kesadaran yang lebih tinggi dalam wujud manusia atau makhluk yang berakal. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Begitu juga untuk bisa mengalami perubahan untuk tingkat kehidupan atau tingkat kesadaran lebih tinggi lagi, maka kita harus terlepas dari wujud manusia yang itu disebut dengan kematian. Yang ketika mati kita otomatis akan masuk ke alam barzakh, yang mana pada fase alam barzakh ini pendengaran kita, penglihatan kita, dan lain-lain sudah tidak dibatasi oleh yang namanya panca indera. Makanya masyhur dalam beberapa riwayat bahwa di alam barzakh seseorang bisa melihat kehidupan yang masih berlangsung, yang masih dialami oleh keluarganya di alam dunia, dan juga di alam barzakh mampu mendengar jejak langkah para peziarah, dan juga bisa melihat atau menyaksikan surga dan neraka dan lain-lain sebagainya. Begitu juga
Setelah alam barzakh, manusia akan mengalami perubahan atau tingkat kehidupan atau tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi, yakni pada fase terakhir atau yang disebut dengan hari akhir atau alam akhirat, yakni hari di mana manusia akan dibangkitkan atau dikeluarkan dari alam kubur, yang mana pada waktu itu manusia bahkan mampu melihat masa lalu atau kemampuan mendengar melihatnya sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Semua hal-hal yang pernah dia alami atau dia perbuat akan bisa dia lihat secara detail, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tariq, yauma tubilas sarair, hari di mana semua rahasia manusia akan ditampakkan, sehingga pada saat itu manusia tidak akan bisa mengelak lagi, tidak akan bisa menyangkal dari semua perbuatan yang dia kerjakan ketika hidup di dunia. Adapun hikmah dari adanya peningkatan tingkat kesadaran atau tingkat kehidupan manusia adalah supaya manusia bisa diberi balasan dengan seadil-adilnya, dan supaya ketika manusia diberi kenikmatan maka dia akan mampu menyadari atau merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dia rasakan dengan menggunakan tingkat kesadaran pada fase kehidupan sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia diberi azab ataupun siksaan dari Allah, maka mereka akan menyadari atau bisa merasakan rasa sakit yang tiada tara. Wallahu a'lam bishawab.